Dan mereka nggak berpikir, banyak yang kehilangan sebelum itu juga. Sampai sekarang lahan pertanian pun kita udah nggak ada di sini. Terutama anak kecil jadi menyangka tahu, pas ketahuannya pas bis faktanya akbar. Air itu kok bau bersih, kok berat, ternyata ini bener air kecomberan. Polisi, polwan, belum lagi yang pakai seragam preman. Seolah-olah ini kita masyarakat ini yang minta keadilan, pemberontak negara gitu ya kan. Sempat terjadi kericuhan lantaran warga tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka terpaksa keluar setelah mendapati kesepakatan di dalam mediasi antara pihak Jakpro selaku pengelola dan juga warga. Tepat pada tanggal 27 Mei, kami berangkat dari UI pukul 10 dan tiba di perhimpitan antar JIS dengan Rusun Bayam. Kami berencana untuk melakukan perekaman video di Rusun Kampung Bayam. Akan tetapi, tujuan kami pupus karena Adu mulut terjadi antara satpam dengan pengacara warga Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini terjadi karena pihak keamanan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro melarang pengacara dan awak media masuk ke dalam lokasi. sebenarnya kami sempat berdialog dengan penjaga di sana. Namun siapa sangka niat baik kami untuk hanya sekedar menyelesaikan tugas ini akan tetap dianggap salah apabila tidak sesuai dengan keputusan yang berkuasa. Ya, karena kami tidak bisa menginjakan kaki setapak saja di Rusun Bayam. Guys, kayak kita harus ke Huntara dulu deh. Hunian sementaranya orang-orang Kampung Bayam. Boleh? Yuk. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Huntara atau hunian sementara yang disinggahi oleh warga Kampung Bayam. Misi. Assalamualaikum. Misi Bu, punten. Setelah ini, kalian akan beralih dan mendengarkan betapa mirisnya perjuangan warga Kampung Bayam. Kampung Bayam, atau lebih tepatnya masyarakat kelompok tani Bayam, yang terkena imbas akibat adanya pembangunan kemajuan kota yang harus tertata hidup dalam masyarakat industrialis dan diharuskan meninggalkan istilah kehidupan kampung dan sistem pertanian. Kampung Bayam yang mayoritas petani dijanjikan akan diberi hunian baru yang dapat disewa di sekitar tempat tinggal sebelumnya. Bahkan warga mendapat binaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai bidang untuk meningkatkan taraf hidup kelak saat mulai menempati Kampung Susun Bayam. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat pun ikut berganti. Polemik yang terjadi antara Jakpro dan warga Kampung Bayam memang sudah mengakar sejak 2019. Tetapi kembali memanas sejak tanggal 13 Maret 2024 saat warga Kampung Bayam memutuskan masuk dan tinggal di dalam rusun secara paksa. Kampung Susun yang diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022 yang sejatinya diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam itu hingga kini belum dapat dihuni. Sekitar 2 bulan lalu, sejumlah keluarga akhirnya mulai menempati unit yang dijanjikan setelah berbulan-bulan tinggal bersama di lantai dasar Kampung Susun ini. Total, 34 keluarga menempati Kampung Susun yang memiliki 3 tower dan 138 unit tersebut. Saya mulai mengerti kenapa warga Kampung Bayam memutuskan untuk menempati Rusun Bayam dan masuk secara paksa. Sejak awal, ini memang rumah dari kelompok tani Bayam Madani. Dan tidak ada salahnya menempati rumah milik sendiri. Meski diatasnamakan hak tanah milik negara, bukankah kewajiban negara mensejahterakan masyarakatnya? Tahun ini sama itu di sini ruang belakang balkon. Pakai sumur ini ya kita ini pakai filter ini kan diambil dari sana dan ya terus kita masukkan ke sini. Yang filter seperti ini
filternya kita bikin secara manual. Sejatinya, ketika ada masyarakat yang setuju menjadi bagian dari satu negara, maka negara memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk air, listrik, dan kehidupan yang layak. Mereka itu ngambil airnya itu, mereka ngiranya itu sumur gitu kan. Terus pas berapa waktu kemudian itu mereka baru tahu kalau itu air comberan. Jadi kayak gua ngerasa tuh kayak, oh gila nih, mereka itu minum air comberan loh, dan mereka itu nggak sadar gitu loh. Pakai masak, pakai makan, pakai minum sama kami, terutama anak kecil jadi menyangka tahu. Pas ketahuannya pas bis banyak akbar. Air itu kok bau bersih, kok berat. Ternyata ini benar air kecomberan. Dari situ kami baru pada beli air isi ulang. Dicampakkan negara, dilupakan kewajiban untuk memenuhi haknya. Lalu salahkah ketika warga Kampung Bayam memilih untuk memberontak? Di pintu sel itu 24 jam saya dijaga. Didudukin. Jadi kayak presiden, mau sholat diliatin, mau mandi diliatin, mau makan diliatin. Sampai saya bete nggak khusyuk bahas sholat begini karena dijaga. Padahal salah enggak ya. Astagfirullah. Presiden 53 hari, Mbak, saya. Jadi Bapak nggak ngerasa itu kan kebebasan Bapak diambil, itu Bapak nggak ngerasa sedih dan nggak ngerasa Ya kalau rasa dendam, sedih udah jelas, Mbak. Karena apa? Jelas. Karena saya dan warga nggak dapat keadilan kan gitu. Cuma apalah daya. Setelah ini, mungkin kalian akan melihat sebuah momen anarkis satu kelompok yang saling mendorong kelompok lain. Atau bisa kita bilang sebuah pemberontakan. Akan tetapi, saya akan membantu memperkenalkan kalian kepada satu konsep, yaitu seismogenesis. Di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara Selasa siang. Warga saling dorong dengan ratusan petugas keamanan yang mengaku diperintah oleh PT Jakpro selaku pengelola rumah susun. Masuk ke gerbang pertama JIS, Bro, oh itu Pol PP banyak banget ngawal. Itu polisi banyak banget ngawal. Wah ada tentaranya juga ngawal. Kamu banyak ngomong, tanya dulu ya. Sampai di pelataran begitu saya lihat barang-barang warga baru hampir saya mau jatuh, dengkul saya lemas. Ya Allah, ini kayaknya ditukar saya. Warga meminta Muhammad Furqon, salah satu warga Kampung Bayam yang ditahan oleh pihak kepolisian agar dibebaskan. Muhammad Furqon ditahan karena diduga melakukan penyerobotan terhadap aset Jakpro. Merdeka menang kita. Gregory Bateson menjelaskan, seismogenesis merupakan sebuah tendensi untuk bisa mendefinisikan golongan sendiri dengan melihat sisi perbedaan dari yang lain. Secara praktis, warga Kampung Bayam melakukan sebuah penolakan untuk bisa membebaskan satu anggotanya dan kembali meminta hak-haknya. JIS merupakan sebuah proyek negara yang memberikan warna cerah terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Tetapi tidak untuk mematikan warna bagi hak-hak yang harusnya didapatkan oleh warga Kampung Bayam. pemerintah itu kan satu birokrasi yang menghasilkan regulasi juga kan jatuhnya. Mereka bisa membantu kita untuk menata kehidupan kita gitu, tapi tidak untuk mengekang kita hidup dengan bagaimana satu bisa dibilang apa ya, standarisasi mereka untuk menunjukkan ini loh hidup yang maju tuh caranya seperti ini loh. Misal mereka melebihi, merampas hak-hak hidup mereka, merampas kebutuhan mereka, itu tuh pemerintah itu nggak bisa ngambil hak-hak mereka sampai situ. Kecewa udah pasti ya kan gitu, cuma apalah daya kan gitu. Menjalin relasi atau hubungan yang menguntungkan satu sama lain mungkin butuh banyak perjuangan. Tetapi tidak pernah ada alasan untuk menjatuhkan lawan hanya untuk satu kepentingan. Di balik kemegahan proyek negara, apakah harus ada masyarakat yang sengsara?
bumi.